novel. Kembali lagi dengan wawancara masa KMPN. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Muhammad Arzu Noval, panggilannya Arzu dari Athena 660. Ingin gue tambahin formatnya. Oke. Terakhir kali makan Indomie kapan? Terakhir kali mandi kapan? Sama terakhir kali nyatet di kuliah kapan? Lu kali mandi kagak. Gue mau mandi tadi pagi, bro. Terakhir kali makan Indomie minggu lalu kayaknya. Kalau terakhir kali mandi pagi ini mandi. Terakhir kali nyatet di kuliah hari ini. Masih. Tapi gue terakhir kali nyatet kayaknya semester 4. Enggak semester kemarin. Oh, semester kemarin masih ada dikit. Sekarang kita akan perkenalan. Mungkin formatnya nama lengkap, nama panggilan, Jabatan, angkatan, sama jabatan. tambahin lagi lah biar lama. Bebas. Hobi sama terakhir kali makan Indomie. Terakhir kali nyatat sama terakhir kali cowok. Terakhir kali mandi. Oke, perkenalkan, nama gue Muhammad Adat Moko Sribumi, panggilannya Moko, Apollo 055. Sekarang gue menjabat sebagai senator KMPN. Terus terakhir kali makan Indomie minggu kemarin. Hobinya apa sekarang? Hobi gue suka nonton film di bioskop, suka nonton series, baca buku, baca manhwa, manga. Tapi sekarang gue paling sering rakit Gundam. Terus terakhir kali mandi tadi pagi jam 9 kurang. Habis itu apa lagi, Pak? Terakhir kali nyatet Kayaknya semester 5 atau semester 6, gue lupa. Karena gue datang ke kampus performatif, datang aja. Angkatan sama jabatan. Angkatan tadi udah apa sama jabatan? Apa motivasi Bang Moko jadi ketua senator di ini KMPN? Kerikot. Emang aneh. Motivasi, ini pertanyaan yang sangat sering gue bilang karena banyak semua Athena kayaknya wajib nanya ini ya. Jadi alasannya dulu gue pernah senator 19 Kaleoni, itu bikin nge-tweet tentang yang UKT. Waktu itu zamannya Bureni emang goblok Bureni itu ya, naikin UKT, ada student loan segala macam. Nah terus Kaleoni itu cara protesnya itu nyiram bensin ke badannya di Plawit sama di Boulevard. Habis itu gue ngulik itu apaan sih, catat itu senator, terus itu kongres, kayak akhirnya gue tertarik untuk jadi bagian hal itu. Setelah udah jadinya gue pas di jurusan gue kejar lah, yang gue pengen itu kan jadi senator gitu. Seberapa sibuk jadi ketua senator? Oh iya, sebelumnya ini bukan ketua senator sih, senator aja. Oh iya. Terus sibuk sih apa ya, mungkin karena gue ngejalaninnya ya udah aja, gue nggak ngerasa ini sampai kayak sibuk banget. Mungkin cuman kayak menyita waktu, misalkan kalau misalkan gue harus nugas, otomatis gue harus nugas sebelum agenda atau pas lagi agendanya, kayak gitu. Cuman kayak gue jadinya jatuhnya nganggep ini kayak nongkrong tiap malam aja sih, karena salah satu motivasi lainnya gue jadi senator adalah banyak teman-teman gue yang jadi senator juga gitu. Jadi jatuhnya tiap akhirnya gue nongkrong sama teman gitu. Jadi kalau sampai nyita waktu mungkin iya. Lah, gue pernah ya nugas cepet ya. Weibul gue sampai cepet loh. Kapan? Jam 8. Hari Amin 1 lah. Ya, masih mepet Mok. Enggak mepet, Cok. 4 jam mah. Mepet gue 2358 sampai 2359. Kalau sebelum jadi senator, Bang Moko pernah ada di jabatan lain nggak di KMPN? Gue dulu magang di Sosmas, terus nge-staff di pengabdian masyarakat, dan juga double job jadi sekjen tim senator tahun kemarin zamannya Revian. Mungkin pengalaman lucu di KMPN. Pengalaman lucu apa ya? Oh, nggak tahu gue bisa bilang lucu atau nggak. Jadi kemarin tuh jadi KMPN diundang buat jadi panitia volunteer gitu, buat acara IAP, Ikatan Alumni Penerbangan. Terus ya udah gue ikut jadi panitianya kan. Nah terus kita membuka booth karena ya itu kan alumni kan, rata-rata duitnya banyak lah. Jadi kayak kita jualan apa segala macam. Terus jadi
di situ kan ada banyak TNI. Kenapa banyak TNI AU? Jadi di sana, jadi dulu ITB pernah ada program di mana 2 tahun pendidikan sebagai TNI, habis itu 2 tahun pendidikan di AE. Nah, jadi banyak lah TNI di situ kan. Terus ada satu TNI-nya tuh dia kayak apa ya? Gue bingung lah, pokoknya jabatannya kepanjangan. Nah, dia tuh jabatannya tinggi lah. Terus dia samper ke booth kami, tahu-tahu ini berapa harganya gitu kan. Tahu-tahu dia ngeluarin di tas dompetnya 4 juta cash. Masih udah, ini saya mau segini. Itu kakak kaget, langsung balik modal itu gara-gara dia. Kayak akhirnya ya udah tapi kan akhirnya harus gimana biar 4 juta ini langsung habis kan. Tujuannya nggak bisa cerita karena barangnya tidak sebanyak itu, akhirnya duitnya dibalikin ke ajudannya gitu lah. Nah, itu menurut gue pengalaman lucu sih. Apa nggak diambil? Guys, emang mau jadi TNI juga. Kan tadi Bang Muko terakhir nyatet semester 5 itu cara belajarnya gimana kalau sekarang? Tidak belajar, enggak. Lebih ke apa ya, belajar gue adalah diajarin orang karena gue mager kadang, atau enggak ya kalaupun gue nyatet mungkin kayak H-1 H-2 gue nyatet materinya, dan walaupun jarang juga biasanya gue masukin file-filenya ke ada namanya notebook LM. Nah itu gue belajar lewat situ yang learning machine, jadi kayak lu bisa nanya apa aja based on file itu doang kayak gitu. Terus jadi gue bener-bener jarang nyatet, jadi kayak gue kayaknya di dalam kos gue tuh masih ada bekas kertas B5 buat notebook gue dari TPB kayaknya belum gue isi. Itu masih ada sisanya lah pokoknya. Jadi gue nyatet ya nyatet technically ya nyatet buat tugas aja. Kalau mau nyatet materi kayak gue nggak pernah lagi. Karena biasanya gue cuma niat di awal doang, kayak di 2 minggu pertama, besok aja gue udah males lagi gitu. Tapi kalau di kuliah fokus gak? Enggak. Enggak. Emang gue bilang tadi, gue kuliah itu performatif. Gue datang cuma biar dapat absen aja. Oke. Allah nggak absen DWD kontol. Nah kan kayak gitulah. Nah gitu. Maksudnya sengaja gue tidak menyepelekan UKT yang telah dibayar oleh ibu gue. Jadi minimal gue datang walaupun belum tentu paham. Gitu. Cuman kadang ada beberapa matkul yang cukup engaging untuk gue perhatiin. Cuman ya tetap gue catat juga. Cuman kalau misalkan asik ya udah gue liatin gitu. Nggak sampai gue catat kayak emak gue, males banget catat, sumpah. Bisa jadi inspirasi juga sih buat aku. Jangan. Apa ya, gue emang gak nyatet segala macam, cuman kalau di AE itu menurut gue dapet nilainya cukup mudah kalau lu berusaha. Jadi kalau misalkan lu kerjain tugas tepat waktu, terus tapi UTS atau UAS so masih oke. Maksudnya ya nggak bakal ngulang lah, asal tugas kumpulin tepat waktu, UAS kerjain, UTS kerjain. Kalau misalkan sebar minimumnya biasanya gue dapet kayak 40-30. Kadang-kadang kan masih ada matkul kayak gitu gue dapetnya B kayak gitu. Jadi kayak tergantung juga. Kadang kan ada matkul yang distribusi normal gitu kan. Kayak rekayasa thermal tuh distribusi normal. Jadi di angkatan gue itu orang-orangnya rata. Jadi orang pinter ada banyak, orang bego banyak juga. Biasanya gue banyak. Ya udah, jadi orang itu waktu itu distribusinya gacor banget. Jadi gue waktu itu ujian 1 30, ujian 2 kayaknya pasti 0 gue yakin. Soalnya gue nggak lulus apa-apa. Ujian 3 mungkin lebih gede lah. Itu gue dapet B. Terus di influ, dinamika fluida itu lebih susah. Tapi ujian 1 gue masih bisa lah. Ujian 2 nggak jelas, ujian 3 nggak jelas, gue dapet AB. Pokoknya matkul-matkulnya flow tuh itu aman lah. Pokoknya semua matkul nge-carry IP gue sampai sekarang tuh matkulnya flow. Rektor, influ, aero, propul, itu semua gue bagus semua. Kalau menurutku itu susah sih. Emang, sebenarnya nilai kita bagus tapi sebenarnya kita gak ada yang paham. Gitu. Oke. Iya gitulah. Tapi gue misalkan walaupun nilainya bagus, kalau misalnya ditawarin jadi asisten, gue pasti nggak mau karena gue nggak ngerti. Kalau orang paling pinter di angkatan Bang Muko, menurut Bang Muko? Banyak sih. Farel Ken pinter, terus Reno pinter, terus Ibui pinter. Banyak yang pinter sih, maksudnya ya tadi gue bilang kan pinter banyak, bego banyak, yang biasa juga banyak gitu. Mungkin terakhir pesan buat Athena. Pesan buat Athena, jangan jadi kayak gua yang kayak tadi ya. Tips and trik belajar itu tidak baik. Terus jangan hilang-hilangan. Terus selalu ingat kalau ada teman-teman lo di samping lo. Kalau misalnya sekiranya temennya yang perlu dibantu. Karena kita nggak tahu nanti di masa depan siapa tahu dia jadi orang yang membantu kita nanti kan, gitu. Terus ya semangat lah kuliah di ITB. Masuknya susah, keluar juga susah juga, gitu.
Oke bang, si Bang Muko. Oke.